Ya, minta maaf bahwa artinya semenjak negara ini diproklamasikan kemerdekaannya sampai hari ini pemerintah yang menjalankan amanahnya belum bisa mewujudkan apa yang menjadi harapan dari kemerdekaan itu. Sehingga saya tadi menceritakan kan, misalnya kemerdekaan itu artinya melindungi segenap bangsa Indonesia, melindungi dari kemiskinan, dari kebodohan, dari rasa sakit. Makanya saya tadi menghubungkan dengan, saya mohon maaf kalau masih ada anak yang putus sekolah SD karena ketidakmampuan ekonomi. Saya mohon maaf kalau masih ada anak putus SMP karena ketidakmampuan ekonomi. Saya mohon maaf apabila masih ada anak putus SMA, SMK karena ketidakmampuan ekonomi. Nah, seluruh ketidakmampuan itu harus dirubah dengan paradigma membangun yaitu tadi transparansi pengelolaan keuangan. Saya meyakini betul manakala kita terintegrasi antara pemerintah provinsi dengan kabupaten kota, maka seluruh problem itu selesai. Sehingga menekankannya adalah bagaimana belanja negara itu diarahkan pada yang menjadi kebutuhan dasar. Termasuk saya tadi bicara persoalan, karena setiap hari kan di rumah saya itu membuka layanan publik ya. Jadi banyak orang yang datang dalam perut sudah terbuka, lagi dioperasi, operasinya bisa berjalan, tapi ekonomi di rumahnya sudah tak mampu, anaknya kemoterapi, kemudian ekonomi tidak mampu untuk ongkos bolak-balik ke Jakarta. Nah, seluruh itu kan tidak bisa diketahui kalau kita tidak membuka keran rakyat untuk mengadu. Sehingga saya ngajak tadi, kan tidak semuanya harus ditumbuhkan di provinsi. Ada yang kejangkau, ada yang tidak kejangkau. Nah, sehingga saya meminta dari mulai RT, RW, kepala desa, kepala kelurahan, kemudian bupati, wali kota membuka keran itu. Orang datang deh, selesaiin masalahnya gitu. Karena ini yang terjadi di Jawa Barat. Itu datanya di saya lengkap banget yang seperti itu. Datanya lengkap banget. Jadi banyak yang setiap kali ke rumah tuh rata-rata 100 orang ya. 100 orang. Nah, sekarang ini ada yang dirawat itu datang mengalami berbagai problem, datang ke rumah saya pingsan, akhirnya sehari ini dirawat di rumah sakit. Seminggu yang lalu datang ingin minta dioperasi rahang dan kemudian setelah itu meninggal. Dan itu saya kembalikan ke Cianjur sebagai kampung halamannya. Nah, ini kan problem-problem ini di bawahnya itu harus dibangun kepekaan. Nah, ketidakpekaan di bawah bisa jadi kepala desa, kepala kelurahan nggak punya alokasi. Tetapi juga saya ingin nanti mau menyimpan alokasi di desa dan kelurahan kalau mau jujur mengelolanya. Kan itu problemnya, mau nggak sih jujur ngelolanya kalau dititipin dana 30 juta oleh saya per tahun, mau nggak sih nanganin orang-orang yang mengalami problem mendesak itu. Ini kan problemnya itu. Jadi ini yang akan menjadi concern kita gitu. Dan semoga ke depan segera teratasi dengan baik. Dan saya meyakini lah dengan sistem anggaran yang saya kelola hari ini, terintegrasi dengan sekarang tuh daerah apa sih kabupaten kota yang lagi dibahas? Kabupaten kota ini hari ini lagi mengkoreksi besarnya belanja barang dan jasa. Nah, ini kan lagi dikoreksi. Contoh misalnya Kabupaten Cirebon, infrastrukturnya kok kecil banget, APBD-nya 4,2 triliun. Saya bilang koreksi. Kemarin Majalengka dari 125 dikoreksi, kemudian menjadi berubah. Dan nanti akan berlangsung seluruh kabupaten kota di Jawa Barat, semuanya melakukan koreksi sebelum dibahas di DPRD, sehingga nanti anggaran belanja ini betul-betul menyelesaikan problem publik. Pak, tadi cukup menarik Pak, bendera itu dibawa melalui kereta kencana. Oh iya, jadi kereta kencana itu kan tradisi yang biasa digunakan di istana dulu, kan sebelum istana memiliki. Hari ini kan istana sudah memiliki kereta kencana, hari ini sudah memiliki, sehingga tidak digunakan lagi. Karena tidak digunakan lagi di istana, maka saya gunakan di Jawa Barat. Saya selalu ingin memadukan antara unsur-unsur tradisi dengan unsur-unsur protokoler kenegaraan, dan ternyata bisa gitu loh. Dan upacaranya lebih khusyuk, kemudian lebih menarik, estetik, tidak kelihatan terlalu kaku. Nah, itu kan bisa dilihat dari apa yang dilakukan tadi dalam perjalanannya. Dan barangkali ini kayaknya pertama di Indonesia dilakukan. Itulah pemimpin perlunya out of the box, berani membuat gagasan-gagasan, walaupun kadang gagasannya pasti dipertentangkan, kok melanggar SOP. Menurut saya sih tidak. Misalnya setelah saya selesai pidato, kan langsung di bawah tiang bendera. Saya lihat kan lebih khusyuk, orang memaknai bendera lagi berkibar, dilihat ada lagu yang cukup nasionalis gitu. Nah, ini kan cermin bahwa entrepreneur dalam sebuah kegiatan itu sangat penting. Termasuk prosesi tadi di Pakuan Pak, ada apa aja? Ya, itu prosesi tadi di Pakuan ada, bisa dilihat. Dulu kan kalau pidato kenegaraan presiden itu pidato aja baca teks. Ketua DPR
baca teks hari ini kan sudah dicampur dengan gambar-gambar animatif, pesan-pesan yang lebih membumi, bahkan lebih genjet gitu loh. Kan itu kan dilakukan memang seiring dengan perkembangan zaman, perkembangan teknologi, nasionalisme, kemudian keprotokolan bisa menyesuaikan dengan perubahan. Sebenarnya harapannya di tahun ini? Oh iya, dan kemudian juga ke depan saya punya rencana ya, nanti ke depan itu upacara kemerdekaan pengen di sini. Jadi nanti akan dilakukan penataan karena saya lihat hari ini kok terpisah banget antara gazebo dengan gedung satenya kayak misah. Nah kayak misah karena kemudian gedung sate tidak menjadi sentral dari upacara. Bahkan yang paling menarik saya tadi begitu bendera di atas berkibar, di samping benderanya Hotel Pullman. Itu kan penting gitu loh, kok gitu loh. Nah untuk itu tahun depan nggak boleh. Nanti tahun depan begitu bendera berkibar itu gedung sate. Tadi kan ada bendera, ada Hotel Pullman. Coba perhatiin, saya kan perhatiin yang begitu detail. No ini saya bilang ini ada sesuatu yang harus dikoreksi sehingga tahun depan akan dilaksanakan upacara bendera itu di halaman gedung sate dan ini akan saya tata sehingga bisa digunakan untuk upacara. Soal Ma'ruf Amin, Pak. Kenapa? Soal Ma'ruf Amin. Oh, nggak apa-apa. Saya ucapkan terima kasih buat Pak Kiai yang telah mengkoreksi saya. Tetapi yakinlah apa yang saya lakukan demi kepentingan umat. Jadi pemerintah provinsi bukan menghilangkan bantuan hibah pesantren, tetapi menunda untuk dilakukan evaluasi agar nanti distribusinya tepat sasaran dan sesuai dengan peruntukannya. Dan kemudian berkeadilan. Artinya tidak numpuk pada 2 kabupaten aja, Garut dan Kabupaten Tasik. Ya nanti 2026 akan mulai kita tata. Terima kasih.